بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قنافتنا عزكم الله. Di antara kewajiban umat Islam terkait dengan Rasulnya alaihi salatu wassalam ialah ta'atur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Taat Rasul disebutkan di hadis yang ke-28 dalam risalah kita ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan masuk surga. Masya Allah. Umat di sini meliputi dua macam umat. Umat Rasul itu ada dua macam. Yang pertama ialah ummatud dakwah. Umat yang harus didakwai, yaitu orang-orang kafir yang hidup pada masa Rasulullah SAW dan setelahnya, orang kafir. Yang kedua ialah ummatul ijabah, umat yang telah mengijabahi, yang telah menerima dakwah Rasulullah SAW, yaitu kaum muslimin. Semua umatku akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Ya Rasulullah, siapa yang enggan itu? Kok ada orang yang enggan masuk surga? Siapa itu? Maka Rasulullah SAW menyatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, maka sungguh dia telah enggan masuk surga. Di sana hanya ada dua tempat. Hanya ada surga dan kalau dia enggan masuk surga, mafhumnya tempatnya adalah neraka. Barang siapa yang mentaati Rasul, surga tempatnya. Barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, neraka tempatnya. Rawahul Bukhari. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang kewajiban taat kepada Rasulullah SAW. Itu merupakan konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah. Wajiban umat kepada beliau. Disebutkan dalam hadis ini, mentaati Rasul termasuk sabab masuk ke dalam surga. Taat kepada Rasul, jalan menuju surga.
Perlu dipahami. Mentaati Rasul itu sifatnya mutlak. Sebagaimana mentaati Allah juga mutlak. Ya, dalam semua hal. Dalam semua hal. Artinya, tatkala kita mentaati Rasul SAW, tidak perlu dicocokkan dengan ketaatan kepada Allah. Itu otomatis. Taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Sehingga mutlak. Lain halnya dengan mentaati makhluk selain Rasul. Mentaati penguasa, mentaati orang tua, mentaati kiai, mentaati ustadz, mentaati dai, mentaati orang lain. Itu enggak mutlak. Harus disesuaikan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya, taati. Nggak sesuai, nggak taati. Ini yang pertama. Ketaatan kepada Rasul itu mutlak. Kemudian, ketaatan kepada Rasul itu sifatnya menyeluruh. Menyeluruh. Kita taat pada Rasul dalam bab akidah, bab iman. Kita juga taat kepada Rasul dalam bab tauhid, bab ibadah. Kita taat kepada Rasul dalam perkara-perkara akhlak, perkara muamalah, perkara adab. Bahkan kita harus mentaati Rasulullah SAW di dalam urusan keseharian kita. Sampai urusan-urusan keduniaan kita. Sampai urusan-urusan perniagaan kita. Semuanya harus mentaati Rasul. Dengan jalur-jalur bimbingan-bimbingan Rasul SAW. Semuanya. Tidak boleh taat kepada beliau dalam bab akidah, maksiat dalam perkara ibadah. Dosa. Tidak boleh taat kepada beliau dalam perkara akidah dan ibadah, maksiat dalam perkara akhlak dan muamalah. Tidak bisa. Harus seluruhnya. Apa yang beliau perintahkan, taati, kerjakan. Apa yang beliau larang, taati, tinggalkan. Itu konsekuensi syahadat. Mentaati Rasul SAW. Kemudian, mentaati Rasulullah SAW itu sifatnya sepenuh hati. Tidak boleh setengah hati. Harus dengan ketundukan yang penuh, dengan kepasrahan yang penuh. Sebab ketaatan kepada Rasul itu meliputi hal-hal yang sesuai dengan selera kita. Juga meliputi hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Meliputi sesuatu yang masuk akalnya kita. Juga meliputi sesuatu yang tidak masuk akalnya kita. Sehingga harus sepenuh hati. Sepenuh hati. Itu Rasul memerintahkan, memberikan bimbingan, taati. Baik berat di hati kita ataukah ringan. Baik masuk akal kita ataukah tidak. Sesuai dengan kondisi kita ataukah tidak. Didukung oleh masyarakat ataukah tidak. Itu ketaatan pada Rasul. Barakallahu fikum. Ini poin yang keberapa tadi? Jadi poin yang keempat dari kewajiban-kewajiban umat terkait dengan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan kewajiban terpenting. Sebab ini merupakan jalan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Man ata'ani dakharal jannah wa man asani faqad aba. Karena azakumullah, ketaatan kepada Rasul itu yang membedakan antara mukmin dan munafik. Membedakan antara yang mukmin dan munafik. Orang yang taat kepada Rasul dengan sepenuh hati, mukmin. Orang yang mentaati Rasul pada perkara yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak mau taat pada perkara-perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ciri-ciri munafik. Ciri-ciri munafik. Hati-hati. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita orang-orang yang beriman dalam bab ini. Disebutkan di dalam surat Al-Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala amrihim. Tidaklah pantas bagi apabila Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam memutuskan suatu perkara. Sifatnya orang yang beriman sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan yang lain. Gak mengatakan, kok kenapa yang ini? Gak yang ini aja. Kenapa kok perintahnya demikian? Gak yang ini saja. Bagaimana kalau seandainya begini atau begitu? Tidak. Menurut saya begini. Pendapat saya demikian. Hemat saya begini. Hemat saya begitu. Sifatnya orang yang beriman itu langsung sami'na wa ata'na. Terkait dengan perintah Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam.
Barakallahu fikum. Kalau munafikin, rewel. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam dan mengancam siapa saja yang tidak mau mentaati perintah Rasul alaihi salatu wassalam, atau siapa saja yang menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wassalam, dikecam dengan ancaman yang keras. Allah mengatakan dalam Al-Quran di dalam surat An-Nisa 115 insyaallah. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul, menyelisihi Rasul setelah datang kepada dia petunjuk dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka akan kami palingkan kemana dia berpaling, dan dia menuju kiamah nanti akan kami masukkan ke dalam jahannam, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Ancamannya duniawi dan ukhrawi. Ancaman duniawi pada kalimat nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan kemana dia berpaling. Maknanya itu orang akan menjadi pihak yang menyimpang, orang yang sesat dengan sebab dia menentang Rasul, dengan sebab dia menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam setelah punya ilmu. Menyimpang. Di akhirat nanti diancam dengan neraka. Wa nuslihi jahannam. Dan kelak akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Di ayat yang lain, di An-Nur, di ayat yang terakhir ya, 62, 63 insyaallah, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim." Hendaklah waspada, hendaklah hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah di sini meliputi fitnah dunia, fitnah akhirat. Fitnah dunia itu meliputi syahwat, meliputi syubhat, bergelimang syahwat, kemungkaran-kemungkaran, bergelimang syubhat, penyimpangan-penyimpangan. Fitnah dia menuju kiamat nanti, nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fitnah. Au yusibahum azabun alim, atau mereka ditimpa azab yang pedih. Azab yang pedih di dunia, di penjara, diberi penguasa yang zalim, dikasih musibah, dikasih bencana alam. Semua azab yang pedih di dunia ini. Dan azab yang pedih di yaumul qiyamah nanti dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancaman yang sangat mengerikan, barakallahu. Ini semuanya menunjukkan kepada kita ketaatan kepada Rasul itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Sebab yang tidak mau taat, yang menyelisihi, yang menentang, diancam dengan kesesatan, diancam dengan penyimpangan, diancam dengan fitnah, diancam dengan azab yang pedih. Barakallahu fikum. Maka konsekuensi daripada syahadah Muhammad Rasulullah ialah mentaati Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan prinsip sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Yang berikutnya, yang merupakan kewajiban umat terkait dengan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ialah mahabbatur Rasul alaihi salatu wassalam. Mencintai Rasul alaihi salatu wassalam dengan kecintaan yang sepenuh hati, dengan kecintaan yang murni, melebihi cinta kita kepada anak, cinta kita kepada keluarga, cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada semua umat manusia. Lebih mencintai Rasul alaihi salatu wassalam. Itu disebutkan di hadis yang ke-29 dalam risalah ini. Kita baca. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, belum sempurna iman seseorang di antara kalian,
hatta akuna ahabba ilaihi, hingga aku, kata Rasul, lebih dia cintai, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, daripada orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan dari segenap umat manusia yang ada. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kecintaan kepada Rasul itu merupakan bukti iman seseorang kepada Allah. Ini konsekuensi berikutnya, kewajiban umat berikutnya terkait dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Mahabbatur Rasul, mahabbatun Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam itu sama dengan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Hubbun Nabi tabi'un li hubbillahi ta'ala. Mahabbatun li mahabbatillahi tabaraka wa ta'ala. Mencintai Rasul alaihi salatu wassalam itu sama seperti mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana mentaati Rasul alaihi salatu wassalam sama seperti mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mencintai Rasul, berarti dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang membenci Rasul, berarti dia dalam membenci Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mahabbatur Rasul. Cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul itu, barakallahu fikum, ada konsekuensinya. Pembuktian apakah orang tadi betul-betul jujur ketika mencintai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ada pembuktiannya. Di antara konsekuensi atau bukti cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam yang terangkan tadi, mentaati perintah beliau, meninggalkan larangan-larangan beliau. Itu bukti cinta kepada Rasul. Bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam ialah ittiba'uh, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, meneladani Rasul alaihi salatu wassalam, menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah alaihi salatu wassalam contoh yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengertian mencontoh Rasul, pengertian mengikuti Rasul, menjadikan beliau sebagai tauladan, ialah an naf'ala mithla ma fa'al 'ala al-wajhi alladhi fa'ala. Kita melakukan amalan-amalan seperti amal yang beliau lakukan dengan tata cara yang beliau contohkan. Wa an natruka ma tarakahu aw naha anhu min muharramin aw makruhin. Kita meninggalkan apa saja yang ditinggalkan Rasulullah alaihi salatu wassalam atau yang beliau larang dari perkara yang haram atau perkara yang makruh. Itu makna mencontoh Rasul, makna meneladani Rasul. Kita berbuat apa yang beliau perbuat dengan cara yang beliau perbuat. Kita meninggalkan apa yang beliau tinggalkan. Juga di antara pengertian mengikuti Rasul ialah beradab sebagaimana adabnya Rasul, berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasul. Intinya kita meneladani beliau dalam semua perkara-perkara agama. Barakallahu fikum. Ini bukti cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara bukti cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam ialah ta'zimun Nabi alaihi salatu wassalam wa tauqiruh, memuliakan dan mengagungkan Rasulullah alaihi salatu wassalam baik pada masa hidupnya ataupun setelah wafatnya Rasul. Kalau pada masa hidupnya jelas langsung mengagungkan beliau, memuliakan beliau, menghormati beliau, mengkhidmat beliau, membantu beliau. Itu para sahabat. Adapun setelah wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, mengagungkan Rasul itu ada beberapa upaya, beberapa cara untuk bisa mengagungkan Rasul atau memuliakan Rasul. Yang pertama, dengan lisan. Dengan cara memperbanyak sholawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dengan sholawat yang syar'iyah yang beliau ajarkan dengan lisan. Bersolawat ketika nama beliau disebut, itu bentuk pengagungan pada beliau. Atau mengagungkan dengan anggota badan. Mengamalkan sunnah beliau, mentaati perintah-perintah beliau,
meninggalkan larangan-larangan beliau, berupaya untuk menampilkan sunnah, berupaya untuk membela sunnah, membela agama, membela bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, itu bentuk pengagungan kepada beliau dengan anggota badan. Ta'zim. Itu semua adalah konsekuensi atau bentuk pembuktian mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di antara bentuk konsekuensi mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ialah at-tahkim bi sunnati Nabi alaihi salatu wassalam. Berhukum dengan hukum Rasul alaihi salatu wassalam. Berhukum dengan hukum sunnah. Menjadikan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sebagai hakim kita yang memutuskan segala perkara-perkara kita. Lalu kita terima keputusan sunnah tadi dengan sepenuh hati. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa 65, Allah menyatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sungguh demi Allah, mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara persengketaan di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka tidak mendapati rasa berat dari hati mereka dan mereka tunduk sepenuhnya, pasrah sepenuhnya dengan apa yang kamu putuskan. Itu namanya tahkimus sunnah. Menjadikan sunnah sebagai hakim, menerima keputusan-keputusan sunnah, bimbingan-bimbingan sunnah, menjadikan sunnah sebagai hakim yang memutuskan semua perkara kita. Itu di antara bentuk mahabbatur Rasul, mencintai Rasul alaihi salatu wassalam. Ini konsekuensi mahabbah. Karena dan kecintaan kepada Rasul itu harus melebihi cinta kita kepada anak, melebihi cinta kita kepada orang tua, melebihi cinta kita kepada semua umat manusia. Bahkan melebihi cinta kita pada diri kita sendiri. Dalam Sahih Muslim disebutkan suatu kali sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah memegang tangan Rasul alaihi salatu wassalam sambil mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dibandingkan segala sesuatu kecuali diriku sendiri, ya Rasul. Aku lebih cinta diriku daripada Anda. Maka Rasul mengatakan, la ya Umar, la hatta akuna habba ilaika min nafsik. Tidak boleh, wahai Umar. Hingga aku yang lebih kamu cintai daripada diri kamu sendiri. Maka Umar mengatakan, Al-an ya Rasulullah, Al-an ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasul, kau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Itu konsekuensi syahadat Muhammad Rasul. Itu kewajiban umat terkait dengan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mencintai beliau. Mencintai beliau ada konsekuensi dan pembuktian yang ada. Mentaati beliau, mengikuti beliau, meneladani beliau, memuliakan beliau, menghormati beliau, mengagungkan beliau, memuliakan sunnahnya, mengajarkan, mempelajari sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, mendakwakan sunnahnya, membela syariatnya, salawat kepada beliau, dan berbagai macam konsekuensi-konsekuensi yang lain. Karena itu merupakan kewajiban umat kepada Rasulnya dan merupakan konsekuensi syahadat Muhammad Rasul. Ini bukan teori, tapi harus dipraktekkan. Sekali lagi, semakin seseorang itu berupaya untuk melaksanakan konsekuensi-konsekuensi tadi, maka semakin tinggi iman dia, semakin tinggi takwanya, semakin tinggi martabatnya. Tapi ketika dia sudah mulai lemah, tidak perhatian dengan konsekuensi tadi, atau bahkan melanggar konsekuensi tadi, maka semakin lemah imannya, semakin berkurang takwanya, dan ujung-ujungnya nanti adalah terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan yang dikecam oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan sifatnya menyeluruh dalam semua bab, dalam semua aspek kehidupan kita di dunia ini. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Dan terakhir ya ikhwan, saya bacakan nasihat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Disebutkan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan, wa idza kanat sa'adatul 'abdi fid daraini
mu'allaqatan bihadi Nabi alaihi salatu wassalam. Fayajibu ala kulli man nasaha nafsahu wa ahabba najataha wa sa'adataha ay ya'rifa min hadihi wa siratihi wa sya'nihi ma yakhruju bihi anil jahilina bih wa yadkhulu bihi fi 'idati atba'ihi wa syi'atihi wa hizbihi wan nasu fi hadha baina mustaqillin wa mustakthirin wa mahrum wal fadlu biyadillahi ta'ala yutihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, apabila kebahagiaan seorang hamba dunia akhirat itu berkaitan dengan bimbingan Rasul, belum menerangkan kebahagiaan kita, bahagia dunia, bahagia akhirat itu terkait dengan bimbingan Rasul, terkait dengan ajarannya Rasul, terkait dengan sunnahnya Rasul. Belum mengatakan kalau kebahagiaan kita itu dikaitkan dengan bimbingan Rasul, maka wajib bagi siapa saja yang menasihati dirinya, yang menginginkan keselamatan dirinya, yang mendambakan kebahagiaan dirinya, untuk mempelajari petunjuk Rasul, bimbingan Rasul, sirah, sejarah hidupnya Rasul, dan ketentuan-ketentuan Rasul, yang dengan itu dia keluar dari wilayah orang-orang yang jahil, masuk dalam rombongan pengikutnya Rasulullah SAW, masuk dalam rombongan kelompoknya Rasul SAW, golongannya Rasul SAW. Harus dia pelajari, harus dia ilmui, harus dia kaji sunnah Rasul itu, bimbingan beliau, ajarannya beliau itu. Itu adalah kunci kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Siapa yang kepingin bahagia, siapa yang kepingin selamat, siapa yang kepingin meraih sa'adah duniawiyah wa ukhrawiyah, kembali kepada sunnahnya Rasul, kembali pada ajaran beliau, pelajari, telaah, kaji, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mengatakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, umat manusia dalam bab ini ada yang sedikit kadar keilmuan dan amalnya, ada yang banyak, ada pula yang tidak sama sekali, dan fadilahnya hanya murni datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Umat manusia ada yang betul-betul semangat mengkaji sunnah Rasul, menelaahnya, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Dia amalkan dalam kehidupan kesehariannya sehingga dia mendapatkan jatah yang banyak, kebahagiaan yang lebih banyak dunia akhirat. Ada yang sedang, ada yang sedikit, ada yang tidak sama sekali. Camkan baik-baik, barakallahu fikum. Maka kebahagiaan kita itu ada pada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ada pada bimbingan dan ajaran beliau. Pelajari, kaji, telaah, amalkan, dakwahkan, praktekkan dalam kehidupan keseharian kita. InsyaAllah ta'ala kita akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di yaumul qiyamah nanti. Sambil banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita sehingga kita senantiasa di atas bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.